Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Teguh dan teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan gaya arsitektural klasik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Gus Faisal Ma'arif dengan NIM 5101 421065. Ada Mbak Tiara Nurjuniati dengan NIM 5101 421002. Ada Mbak Dina Fitriani dengan NIM 5101 421039. Ada operator dengan NIM 5101 421027 dan teman saya Mbak Valika Nurul Aryani dengan NIM 5101 421052. Pertama, pengertian desain eksterior merupakan bagian terluar dari suatu bangunan yang merepresentasikan isi dari bangunan tersebut. Terus pengertian lain juga menjelaskan bahwa desain eksterior merupakan suatu karya arsitektur yang membuat tampilan, konsep, dan gaya dari suatu masa, budaya, serta teknologi masyarakatnya. Kriteria desain eksterior seperti yang kita ketahui bahwa desain harus ada kriteria yang dipenuhi agar desain tersebut dapat dikatakan baik. Di sini terdapat 4 poin besar kriteria desain yang dapat dikatakan dengan baik. Yang pertama, desain dianggap bagus apabila memenuhi fungsinya. Yang kedua, desain dianggap bagus apabila biaya murah, ekonomis, efisien, dan tahan lama. Yang ketiga, desain dianggap bagus apabila tampak indah secara estetis dan menyenangkan. Dan yang terakhir, desain dianggap bagus apabila dapat menimbulkan kembali perasaan dan ingatan suatu waktu dan tempat sehingga membawa arti. Pengertian gaya arsitektural klasik. Arsitektural klasik adalah gaya bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada Yunani dan Romawi kuno, seperti yang digunakan pada Yunani kuno pada periode Helenistik dan Kekaisaran Romawi. Secara garis besar, arsitektural klasik dibangun dengan 3 tujuan, yaitu sebagai rumah, yang kedua sebagai tempat peribadatan, dan yang ketiga sebagai tempat berkumpul atau balai kota. Namun tidak menutup kemungkinan bangunan ini biasanya dijadikan sebagai kuil-kuil atau yang lain. Gaya arsitektural ini juga dianggap sebagai simbol kemegahan dan kemewahan. Lanjut. Selanjutnya ada ciri khas dari gaya arsitektural klasik. Setiap gaya arsitektural tentu memiliki ciri khas masing-masing, dan pada kesempatan kali ini pada arsitektural klasik ciri khasnya yang paling menonjol yaitu penggunaan kolom yang sangat unik dan tinggi. Terus warna bangunan yang cenderung warna coklat ataupun putih. Terus bangunan memiliki ukuran yang rumit, dan yang selanjutnya ada proporsi dan simetris. Di sini dimaksudkan pada gaya kesimetrisan dan proporsi yang sangat detail, dan masih banyak lagi. Lanjut. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada prinsip desain rumah gaya klasik. Nah, prinsip desain rumah gaya klasik ini ada 3 ya teman-teman. Ada Early Classical Revival, ada Greek Revival, sama Neoclassical. Nah, untuk Early Classical Revival ini menggambarkan kuil Yunani dan Romawi, kemudian kornis yang rumit. Untuk Greek Revival memiliki kornis yang lebih sederhana. Kemudian untuk Neoclassical menggambarkan adaptasi bentuk dari kuil kuno, bangunan Palladian, dan bangunan blok klasik. Nah,
Untuk early classical revival sama Greek revival ini mempunyai elemen kunci yang mempunyai beberapa elemen kunci yang sama. Ada kolom tinggi dan pediment, kemudian molding terdapat di sepanjang interior dan eksterior, kemudian memiliki detail ornamen yang rumit terutama pada kornisnya. Kemudian untuk neoclassical ini memiliki elemen kunci lebih ke simetri dan mengacu pada peraturan proporsi. Kemudian kolomnya gede-gede dan berdiri bebas. Kemudian untuk pintunya lebih rumit, bisa dari bentuknya, kemudian ada ukiran atau semacamnya. Kemudian jendela yang khas. Jendela yang khas ini jendela bisa dibagi 2, bagi 3, sampai dibagi 8 kayak gitu. Kemudian next. Nah, berikut ini contoh gaya desain arsitektural klasik ya teman-teman. Ini sebenarnya gambar itu cuma pemanis. Tapi contoh besarnya seperti ini. Kalian juga mungkin sering menjumpai di sosial media atau platform manapun seperti Menara Pisa di Italia, terus ada gereja katedral di Jakarta, dan masih banyak lagi contoh bangunan yang menggunakan gaya arsitektural klasik. Oke. Next, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya ada memberikan kesan mewah dan mahal. Seperti yang teman-teman tahu, untuk gaya klasik ini kan cenderung menggunakan warna yang warm tone seperti coklat, Putih. kemudian beige. Nah, makanya memberikan nuansa yang mahal dan mewah. Kemudian bernilai seni. Karena gaya klasik ini sering digunakan di bangunan Yunani kuno, makanya kayak artsy banget gitu loh. Terus pesona yang abadi. Desain gaya klasik ini cocok digunakan di sepanjang zaman. Kemudian untuk selanjutnya menciptakan suasana hangat dan penuh dengan rasa kekeluargaan, terutama untuk keluarga yang cemara. Kemudian selanjutnya kebebasan mendekorasi. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu keterbatasan fungsionalitas. Kemudian ada biaya perawatan cenderung lebih tinggi karena mungkin dari materialnya kan dari marmer, kemudian material-material mahal, batu alam seperti itu. Terus selanjutnya ada keterbatasan aksesibilitas, terus kurangnya efisiensi energi karena banyak menggunakan lampu chandelier yang buatnya mungkin gede. Terus kemudian ketidakcocokan dengan teknologi modern karena biasanya gaya klasik ini cenderung kuno dan bernuansa kuno dan lama gitu loh. Gaya modernnya kurang seperti itu. Next. Nah, berikut ada video contoh dari desain eksterior gaya klasik. Nah, lah. Wes. Oke. Sekian. Sebuah bangunan bukan hanya tempat untuk menjadi, tetapi cara untuk menjadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.